Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Febrianti. Saya dari kelas 10 PBK 2. Saya akan mengulas materi IPAS tentang kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah, falsafah ideologi Pancasila, dan panduan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. Adapun kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. Adapun motif kerjasama. Kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. Tiga motif utama menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan panen sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Yang kedua, menjaga perdamaian. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Adapun bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara terus ditingkatkan di berbagai bidang, di antara lain sebagai berikut. Pertama, kerjasama di bidang hukum. Yang kedua, kerjasama bidang ekonomi. Yang ketiga, kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya. Yang keempat, kerjasama bidang pemerintahan. Adapun kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memerintah eksikasi negara yang berada pada suatu kececahan. Contoh kerjasama bidang regional. Adapun kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara ataupun kelompok. Adapun perserikatan bangsa-bangsa. Yang pertama, struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut. Pertama, struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya antara lain. Yang pertama, Majelis Umum. Yang kedua, Dewan Keamanan. Yang ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial. Yang keempat, Dewan Perwakilan. Yang kelima, Mahkamah Internasional. Yang keenam, Sekretariat. Adapun World Trade Center Organization atau WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas Jenewa, Swiss. Adapun International Monetary Fund atau IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. Hubungannya dengan PBB bersifat kesepakatan sehingga sikap kebijakan IMF bersifat independen dan lepas dari campur tangan PBB. Adapun Organization of Islamic Cooperation atau OKI atau dalam bahasa Indonesia lebih di awal sebagai organisasi kerjasama Islam, yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia. Berdirinya OKI bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa
pada tahun 1969, lalu pada tanggal 25 September 1996 ditandatangani Piagam. Adapun Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC merupakan forum kerjasama di bidang ekonomi didirikan pada tahun 1989 di kawasan Asia Pasifik ini. Di jumlah negara anggota APEC sebanyak 21 negara anggota APEC yang saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi, bukan sebagai negara anggota APEC, antara lain sebagai berikut. Yang pertama Australia, yang kedua Brunei Darussalam, yang ketiga Kanada, yang keempat China, yang kelima Tiongkok, yang keenam China Taipei, yang ketujuh Hong Kong, yang kedelapan Indonesia, yang kesembilan Jepang, yang kesepuluh Meksiko, yang ke-11 Malaysia, yang ke-12 Selandia Baru, ke-13 Peru, ke-14 Filipina, ke-15 Papua Nugini, ke-16 Rusia, ke-17 Singapura, ke-18 Korea Selatan, yang ke-19 Thailand, yang ke-20 Amerika Serikat, yang 21 Vietnam. Berikut prinsip kerjasama APEC yang harus diikuti oleh negara-negara anggotanya. Yang A. Konsensus. Yang B. Voluntary and non-binding. C. Concerted unitarism. Yang D. Differentiated time frame. Tujuan APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Tujuan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang A. Memfasilitas perdagangan dan interaksi yang bebas dan terbuka. Yang B. Menjalin kerjasama ekonomi dan teknik. Contoh, kerjasama multilateral adalah sebagai berikut. Yang A. Perserikatan Bangsa-Bangsa. ASEAN adalah organisasi kerjasama multibidang yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Adapun persamaan letak geografis, negara anggota ASEAN berada di satu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan budaya masyarakat Asia Tenggara merupakan keturunan ras Melayan Mongolia yang memiliki kesamaan baik bentuk fisik maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang C. Persamaan nasib. Sebagai besar negara anggota ASEAN merupakan negara bekas jajahan kolonial kawali negara Thailand. Yang D. Persamaan tujuan, yaitu sama-sama ingin mewujudkan perdamaian, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan baik dalam lingkup internal negara maupun regional wilayah. Keanggotaan ASEAN saat ini menjadi 10 negara berikut. Daftar negara anggota ASEAN tanggal bergabungnya negara tersebut. Yang pertama Indonesia 18 Agustus 1967, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Thailand, yang kelima Filipina. Yang keenam Brunei Darussalam 8 Januari 1984, yang ketujuh Vietnam 28 Juni 1995, yang ke-8 Laos 23 Juli 1997, yang ke-9 Myanmar, yang ke-10 Kamboja 30 April 1999. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.